Selamat pagi adik-adik. Kortinya siapa ya? Korti? Kortinya siapa? Halo? Apakah suara saya sudah masuk ya, Dek? Bisa dijawab salah satu 093. 093 coba dijawab saya. Ampun, Dok. Oh ya. Ini kalau saya lihat partisipannya baru 82. Total jumlah kalian ada berapa ya? Ada berapa? 130-an ke, Dok. 132. Ya, kita tunggu dulu ya karena waktu kuliah juga belum jam 10 ya. Kita masih tunggu 1 menit. Ya, slide-nya apa sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Ya. Ya baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat, kita akan mulai kuliah pengantar mengenai ilmu kedokteran klinik ya. Nah, kemarin adik-adik tentu sudah diberikan kuliah mengenai ilmu kedokteran dasar dan paraklinik ya. Nah, tentu adik-adik nanti diharapkan dapat memahami ketiga jenis, sebenarnya ada satu lagi ya, ilmu kedokteran komunitas, barangkali nanti akan ada kuliahnya juga. Jadi kuasai ini dengan baik sehingga nanti akan mempermudah adik-adik dalam memahami semua materi pelajaran ya. Sebenarnya memang ilmu kedokteran klinik ini mungkin lebih apa namanya terasa lebih apa nama istilahnya lebih dekat gitu ya, karena memang disinilah nanti realnya adik-adik akan mempraktekkan diri menjadi apa yang adik-adik cita-citakan, yaitu menjadi seorang dokter ya. Kalau sebelumnya mungkin hanya baru mempelajari teori-teori saja, mungkin belum terasa begitu ya, belum jelas dampak dari apa yang adik-adik pelajari. Nah, kalau nanti di ilmu kedokteran klinik, adik-adik akan langsung mempraktekkan, langsung melihat perubahan tubuh manusia yang terinfeksi atau yang mengalami penyakit non-infeksi misalnya. Nah, itu tentu akan menimbulkan rasa, seharusnya ya kalau memang adik-adik bercita-cita menjadi seorang dokter, nah ini mungkin akan membuat adik-adik merasa tertantang begitu ya, dan semangat tentunya mempelajari apa yang akan didapat di ilmu kedokteran klinik. Ya, ini outline dari kuliah saya ya. Mungkin saya langsung masuk ke ilmu kedokteran klinik definisinya ya. Ilmu kedokteran klinik ya ini saja sih sebenarnya ya, mempraktekkan berbagai pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan dengan cara mencegah dan juga mengobati penyakit individu. Nah, pencegahan di sini mungkin lebih berkaitan, lebih berhubungan dengan
masing-masing penyakit itu sendiri. Jadi bukan pencegahan secara umum ya. Mungkin kalau misalnya saat sekarang yang jelas sudah banyak menginfeksi manusia lah COVID-19 ya, infeksi oleh virus SARS-CoV-2. Nah, sekarang nanti pada saat mempelajari suatu penyakit tersebut di ilmu kedokteran komunitas nanti ya. Kalau di sini pencegahannya khusus berkaitan dengan satu penyakit yang dibicarakan saja, gitu ya. Nah, di sini nanti adik-adik akan berhadapan dengan jadi lawannya atau mitranya nanti adalah manusia yang sakit, yang sedang mengalami masalah kesehatan. Kalau di ilmu kedokteran preklinik kan tidak ada ya, tidak ada mitranya itu. Di sini ada lawan kita, yaitu orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita, gitu ya. Jadi mereka itu berharap banyak sebenarnya dari seorang dokter bahwa kita akan mampu menyelesaikan semua permasalahan yang dialami pada saat itu oleh bakteri, virus, jamur ya. Kemudian apakah dia sedang mengalami penyakit non-infeksi seperti apa contohnya? Penyakit non-infeksi barangkali ada yang bisa jawab? Ratih 055, NIM 055. Apa contoh salah satu penyakit non-infeksi barangkali? Bisa dicontohkan? Sakit apa? Mungkin kakeknya barangkali ya. Nah ini karena berkaitan dengan aging proses misalnya gitu. Apa contohnya Ratih? Sakit apa? Penyakit apa? Yang bukan infeksi. Izin menjawab dokter, mungkin penyakit Ya. kulit. Lebih tepat lagi apa? Penyakit kulit juga bisa karena infeksi ya, dermatitis. Bukan 144 coba tambahkan. Penyakit apa yang non infeksi begitu? Izin menjawab ya dokter, seperti ya. hipertensi mungkin? Ya, hipertensi. Lagi? Osteoporosis. Ya, boleh. Lagi? Diabetes. Ya. Apa? Diabetes nih Kak? Apa? Diabetes. Ya, diabetes mellitus. Ya, banyak ya. Jadi itu semua penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi. Nah, sekarang mungkin harus bertanya dulu, infeksi itu apa? Gitu. Ya. Infeksi adalah invasi mikroorganisme tubuh manusia itu sendiri berupa sistem imun sehingga akan memberikan gejala yang bisa kita tangkap nanti. Ya, ini gejalanya seperti ini penyakitnya apa ya penyebabnya begitu ya. Ya, bagus ya. Ada penyakit infeksi dan non infeksi nanti ya. Ya, memang diharapkan dokter menguasai semua permasalahan yang ada pada seorang manusia. Ya itu harapannya, tentu ya harapannya. Tapi tentu ini semua tidak mungkin ya. Jadi untuk itulah nanti dokter itu terbagi-bagi lagi menjadi dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dokter spesialis kandungan. Jadi semuanya akan mengambil perannya masing-masing begitu ya. Nah, dokter dalam bekerja tersebut jadi dalam pertama dia harus tahu dulu ini penyakitnya orang ini apa, itu namanya mendiagnosis penyakitnya apa gitu ya. Kemudian setelah tahu penyakitnya apa, jenis penyakitnya apa, kemudian memberikan pengobatan. Nah, kemudian supaya penyakit tersebut tidak sering kambuh, kita harus memberikan edukasi mengenai pencegahannya begitu ya. Nah, itu kurang lebih lingkup daripada ilmu kedokteran klinik nanti ya. Nah, di sini hubungan antara dokter dengan pasien itu sangat pasien. Sebab kalau tidak berinteraksi, bagaimana kita bisa menangkap keluhannya, bagaimana kita bisa tahu penyakitnya apa nanti begitu ya. Nah,
tentu setelah kita seorang pasien, kita akan melakukan wawancara. Nanti wawancara untuk menemukan keluhannya, gejala-gejalanya, gitu ya. Kemudian juga kita nanti harus menanyakan riwayat penyakit-penyakit sebelumnya. Nah, ini bisa ditanyakan nanti atau bisa dilihat di dalam rekam medis. Jadi namanya juga rekam medis. Jadi ada ya, itu ada di dalam dokumen yang kita sebut sebagai rekam medis. Di sana ada lengkap nanti ya, berapa kali pasiennya berobat ke kita, berapa kali pernah berobat ke rumah sakit, sakit apa saja dulu, lab-labnya apa saja yang ada yang sudah pernah diperiksa gitu ya. Jadi untuk kedokteran klinik nanti terus secara klasik itu akan melakukan beberapa hal ya. Yang tadi satu wawancara, nah kemudian kedua nanti pemeriksaan fisik begitu ya. Pemeriksaan fisik ini secara klasik di dunia kedokteran itu ada 4, namanya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ini salah, ini auskultasinya belakangan harusnya ya, nanti diperbaiki ya. Nah jadi tadi mengenai hubungan dokter dengan pasien itu memang harus dibangun dan dibuat suatu komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien. Sehingga akan terjadi muncul kepercayaan dari seorang pasien. Jadi dia berdasarkan kepercayaan tersebut dia akan menyerahkan kepada kita semua gejalanya, dia jelaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin tersembunyi yang mungkin nanti akan mengganggu pengobatan yang kita berikan ya. Jadi harus dibangun ini bagaimana supaya seorang pasien itu percaya dengan seorang dokter. Nah, itu mengenai hubungan dokter pasien ya. Nah, kalau dilihat ilmu kedokteran klinik itu seperti tadi saya sudah sebutkan, itu tidak hanya satu, dia dibagi-bagi lagi menjadi lebih dari 10 ya. Ini lebih dari 10 bagian-bagian di dalam ilmu kedokteran klinik ya. Nah, ini ada bagian yang cukup besar, artinya yang cukup luas ilmunya gitu ya, bagian yang luas, bagian yang besar, yang dimana nanti adik-adik mempelajari bagian tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya 3 bulan. Itu namanya fak yang besar ya. Termasuk 4 fak besar adalah ilmu bedah, ilmu kebidanan kandungan, ya, ilmu penyakit dalam, kemudian ilmu penyakit anak. Nah, untuk keempat fak besar ini nanti adik-adik kalau sudah masuk ke klinik ya, menjadi dokter muda di rumah sakit, nah itu adik-adik mengambil waktu yang cukup besar, itu porsinya 1 tahun dia itu ya, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, kali 4. Ya. Nah itu memang karena begitu banyaknya masalah atau penyakit yang ada di keempat fak besar tersebut, sehingga memang diberikan porsi yang paling besar. Nah, selain 4 fak besar tadi, ada bagian lain tentunya ya. Nah, ini ada beberapa ya, ada 8 kalau tidak salah ya. Ya, ada yang disebut dengan bagian anestesi dan terapi intensif. Itu adalah bagian di mana dokternya memiliki keahlian untuk melakukan anestesi, melakukan pembiusan, gitu ya, dan juga memberikan terapi intensif di ruang-ruang intensif tentu. Nah, ruang ICU, intensive care unit, ya itu dokter anestesi nanti ya. Tapi sekarang sudah berkembang lagi, nanti ada namanya dokter bisa saja dokter spesialis penyakit dalam, konsultan terapi intensif, KIC singkatannya ya. Kemudian ada ilmu penyakit mata. Nah, ini sesuai dengan organ per organ. Nanti ada mata, THT, kulit gitu ya. Nah, saraf, ilmu kedokteran jiwa. Kemudian ada tambahan ilmu radiologi untuk penunjang ya. Kemudian ada ilmu kedokteran forensik ya untuk mereka yang sudah meninggal ya. Kemudian ada ilmu kedokteran komunitas ya. IKK, IKP. Nah, semua bagian ini memang porsinya lebih kecil, jadi mendapatkan waktu untuk dipelajari itu juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan 4 fak besar yang tadi ya. Kadang ada juga yang membagi begini ya, ada yang bagian bedah, ada bagian non bedah. Jadi ada bagian yang memegang pisau, ada bagian yang tidak memegang pisau gitu ya. Tapi secara umum inilah pembagian ilmu kedokteran klinik ya. Nah, apakah itu masing-masing ya? Tentu ini lebih gampang mengartikannya. Ilmu
bedah adalah ilmu yang tentu mempelajari bagaimana cara melakukan pembedahan pada seseorang, kan gitu ya. Kemudian ilmu kebidanan dan kandungan adalah cabang ilmu kedokteran klinik yang mempelajari bagaimana proses kehamilan, kemudian bagaimana cara menyelesaikan kandungannya itu ya, jadi kebidanan. Dan tentu di seputar organ genitalia juga nanti akan ada masalah, ada penyakitnya juga beberapa. Nah itu sehingga ilmu kebidanan dan kandungan ditambahkan kata kandungannya ya. Jadi tidak hanya mengurusi orang hamil, tapi juga mengenai penyakit-penyakit yang ada di seputar organ genitalia wanita ya. Nah kemudian ilmu penyakit dalam. Nah ini nanti terbagi lagi dia menjadi subdivisi nanti ya. Ada subdivisi endokrin karena begitu luasnya ya endokrin, nanti mempelajari hormon, kemudian ada reumatologi, kemudian ada penyakit tropis, kemudian ada nefrologi yang urusan ginjal. Jadi ya ini sebenarnya sangat luas ya kalau kita mau pelajari, pusing sebenarnya ya. Nah, tapi adik-adik nanti tentu akan menjadi dokter umum dulu karena kurikulum di Indonesia itu seorang dokter akan melewati fase menjadi dokter umum terlebih dahulu, belajar selama berapa tahun deh? 6 tahun ya. Nah, kemudian setelah selesai lulus dokter umum nanti baru belajar ilmu kedokteran spesialis, nanti ada lagi ya. Mau pilih yang mana? Nah, inilah pilihannya nanti. Apakah mau menjadi dokter bedah yang nanti gelarnya SPD ya, di belakangnya spesialis bedah gitu ya. Nah, nanti pun itu akan terbagi-bagi lagi sebenarnya bedah plastik, bedah ortopedi begitu, nanti bedah apa lagi, bedah angin, bedah kauh gitu sering disebut-sebut ya. Bedah urologi ya untuk saluran kencing ya, batu ginjal gitu ya. Nah kalau kebidanan kandungan juga begitu, nanti ada pembagiannya ya. Kemudian penyakit dalam seperti tadi saya sudah sebutkan, ada endokrinologis ya, yang khusus lagi nanti kalau penyakit dalam gelarnya kan SPPD seperti saya, spesialis penyakit dalam. Kalau mau mempelajari subdivisi lagi akan ada lagi nanti subdivisi seperti saya tropik infeksi. Jadi itu harus belajar lagi tambah 3 tahun nanti ya. Jadi mempelajari spesialis ini rata-rata juga 4 tahun ya, nanti rata-rata 4 tahun. Kemudian setelah itu mengambil subdivisi lagi seperti saya KPTI ya, konsultan penyakit tropik infeksi, itu belajar lagi 3 tahun. Jadi tidak pernah berhenti belajar ya. Ya nanti adik-adik dipersilahkan tertariknya di mana gitu ya. Nah ilmu penyakit anak ini jelas nanti ya, ilmu yang mempelajari penyakit-penyakit pada anak-anak. Nah yang mana, nah ini anak dan penyakit dalam itu sebenarnya ilmunya sama ya, kurang lebih sama, hanya yang dilayani itu yang berbeda, mitranya berbeda. Yang satunya anak, yang satunya orang dewasa. Nah, yang mana anak? Batas umur anak-anak adalah berapa? Ada yang tahu? Coba NIM 170, berapa batas umur anak-anak saat ini di Indonesia diakui? Putu A siapa itu? 170. Berapa batas umur anak-anak? Kalian masih anak-anak enggak ini? Umurnya berapa sekarang? Putu umurnya berapa? NIM 170, Ibu Putu siapa tuh? Hah? NIM Putu siapa? Halo, Putu. Coba di-unmute dulu. Unmute coba. Ini saya sebut karena yang kelihatan di saya ini empat orang ini. Tadi 144 sudah, sekarang 170. Berapa batas umur anak-anak? Tahu? Kurang jelas, Putu? Belum tahu ya? Atau yang lain siapa tahu batas umur anak-anak? Ratih lagi, Ratih bisa? Mohon izin menjawab, Dok. Permisi, Dokter. Ya, silakan. Zoom saya tidak terdengar. Izin live dulu. Tidak terdengar? Ya, siapa yang tadi mau jawab?
Siapa yang tadi Untuk menjawab, Dok. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Raja Baskara di Pradana ya? dengan NIM 2070121088. Ya. Kalau nggak salah, batas umur anak-anak itu 12 tahun, Dok. Ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Ya, memang dulu itu dipakai 12 tahun sebagai batas ya, tapi sekarang karena secara internasional WHO itu memakai kriteria 18 tahun dia sebagai batas antara anak-anak dan dewasa ya. Jadi kalian ini masih masuk kategori anak-anak karena umurnya baru 18 tahun. Belum lagi ya. Oh, sudah 18 tahun. Nah, karena itu kalian sebenarnya masih tergolong anak-anak. Jadi nanti kalau ke dokter jangan ke dokter penyakit dalam tapi ke dokter anak ya. Tapi badannya sudah sebenarnya sudah dewasa sebenarnya ya, inilah kita ikuti saja aturannya seperti itu ya. Nah, bagian yang lain lagi nanti ilmu penyakit mata. Nah, ada yang tertarik nanti silakan lanjut setelah dokter umum lanjut belajar lagi mengenai penyakit-penyakit yang mengenai mata ya, indera penglihatan tentu. Radiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemeriksaan radiologi atau ronsen gitu ya. THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Nanti ini ada spesialisnya lagi. Bagian ilmu penyakit kulit nanti kalau sudah lulus gelarnya nanti SPKK gitu ya. Ilmu kedokteran forensik, kemudian IKK, IKP, ilmu kedokteran komunitas ini ya. Kemudian dan ilmu kedokteran pencegahan, IKP-nya pencegahan. Kemudian ilmu penyakit saraf. Nah, ini adik-adik sering ya mendengar penyakit saraf itu dianggap sebagai orang gila, padahal bukan ya. Ilmu penyakit saraf itu adalah ilmu yang mempelajari penyakit-penyakit yang mengenai neuron saraf ya. Penyakitnya itu adalah stroke contohnya ya. Stroke, kemudian LBP, nyeri pinggang, nyeri punggung, kemudian ya banyak lagi penyakit-penyakit saraf ya. Kemudian ada yang satu lagi ada kedokteran jiwa. Nah, ini baru pasiennya orang gila ya. Ilmu kedokteran jiwa yang gelarnya itu SPKJ begitu ya. Jadi bukan penyakit saraf itu adalah orang gila ya. Itu banyak yang salah mengerti ya. Nah, itu adalah bagian-bagian di ilmu kedokteran klinik ya. Nah, kita masuk sekarang bagaimana seorang dokter itu seorang dokter di kedokteran klinik, di klinik menegakkan diagnosis atau penyakit pasien ya. Ini ada 4 tahap yang harus dilakukan nanti adalah 1 dengan melakukan anamnesis. Tadi melakukan wawancara kepada pasien, sebenarnya bukan wawancara seperti di TV ya. Wawancara untuk mengetahui sakitnya apa, kemudian riwayat penyakitnya seperti apa, riwayat penyakit yang dahulu sekarang, kemudian riwayat penyakit yang dahulu, kemudian riwayat sosial, riwayat penyakit pada keluarga. Nah, itu ada disebut dengan fundamental 4 dan basic 7. Nah, itu nanti dipakai untuk melakukan diagnosis anamnesis ya. Nah, kemudian setelah selesai melakukan anamnesis, lalu kalian harus masuk ke pemeriksaan fisik, mulai memeriksa fisik pasien ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang paling tepat bagi seorang dokter untuk melakukan kontak pada saat kontak dengan pasien. Ya, anamnesis dulu, jangan langsung diperiksa pasiennya, salah itu. Tidak boleh begitu ya. Harus lewati dulu tahap anamnesis, wawancara. Kemudian habis itu baru pemeriksaan fisik. Nanti konsepnya pemeriksaan fisik lakukan dari atas ke bawah, dari ujung rambut pasien ke ujung kaki. Jadi lengkap, kita bisa tahu nanti kelainannya seperti apa yang terjadi di mata, apa yang terjadi di leher, apa yang terjadi di dada, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu selesai, sebenarnya kita harus membuat dulu diagnosis kerja ya. Dari hasil wawancara dan memeriksa saja dengan tangan dan stetoskop, itu kalian sudah dapat mestinya kira-kira penyakitnya apa. Nah, makanya kita sebut dia diagnosis kerja. Misalnya pasiennya panas. Ini kan kita belum memiliki data lab ya. Nah, kalau pasien panas, kita belum melakukan pemeriksaan, tapi dari gejala dan pemeriksaan fisik itu sudah ada yang membantu kita untuk mengarahkan kira-kira penyakitnya apa. Nah, boleh kita buat suspek, gitu, begitu ya, atau mungkin pasien ini demam berdarah gitu misalnya, tapi istilah medisnya adalah suspek ya, seperti sekarang suspek COVID gitu ya. Nah, setelah
pemeriksaan fisik, membuat diagnosis kerja tadi, baru kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Nah, ini bukan kita yang mengerjakannya, kita hanya melakukan permintaan. Saya mau minta pasien ini diperiksakan darah lengkapnya, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, atau pemeriksaan ronsen, dan sebagainya. Begitu ya, pemeriksaan penunjang. Kemudian setelah dapat pemeriksaan penunjang, baru diberikan tata laksana. Ya, apa mau diberikan apa pasiennya, mau diberikan tata laksana farmakologis atau non farmakologis, gitu ya. Ya, ini saya sudah jelaskan dari tadi ya. Anamnesis dulu, wawancara. Ya, apa isi wawancaranya? Ya, wawancaranya yang pertama adalah apa yang dirasakan oleh pasien, keluhan apa yang menyebabkan pasien itu datang ke kita. Jadi itu disebut dengan keluhan utama, ya. Keluhan utama menyebabkan pasien itu datang ke rumah sakit. Sebenarnya kan banyak ada keluhan, misalnya dia ada panas, ada pilek, ada sesek, ada mual, muntah. Nah, yang mana di antara keluhan tersebut yang menyebabkan dia datang sakit? Misalnya dia panas sudah 10 hari. Oh, berarti bukan ini yang menyebabkan dia datang ke rumah sakit. Apanya kira-kira? Mungkin muntahnya, karena muntah-muntah tidak kuat dia baru ke rumah sakit, ya. Nah, itu yang harus dicari dari anamnesis, ya. Nah, dari anamnesis saja, ya, kalau sudah lengkap melakukan tahap Basic 7 dan Fundamental 4, sebenarnya kira-kira kita sudah mendapatkan perkiraan diagnosis, gitu ya. Tapi kita belum boleh bilang dulu sama pasien, lanjutkan dulu dengan pemeriksaan fisik dan penunjang nanti, terutama fisik ya. Nah, pemeriksaan fisik tujuannya menemukan tanda dari suatu penyakit, ya. Tadi sudah saya katakan, memeriksa harus lengkap, berurutan begitu ya, dari atas sampai ke bawah, sampai ujung kaki. Jangan sampai ada bagian tubuh pasien yang terlewatkan, tidak dilihat atau tidak diperiksa, ya. Nah, ini tujuannya tentu nanti untuk membuat diagnosis banding dulu, ya. Nah, kemudian juga pemeriksaan fisik dan anamnesis tadi akan membantu kita untuk membuat diagnosis pasti, ya. Setelah diagnosis pasti itu dibuat setelah ada hasil pemeriksaan penunjang, ya. Tapi pemeriksaan fisik juga termasuk dia membantu kita untuk membuat membuat diagnosis pasti, gitu ya. Nah, kemudian tentu memberikan terapi yang tepat nanti untuk seorang pasien, ya. Ya, pemeriksaan fisik ini memang ya tentu sangat kuat karena satu penyakit dengan penyakit yang lain akan memberikan gambaran yang berbeda, ya. Misalnya ini kasus bedah, ya, kasus bedah misalnya ada tumor begitu ya. Nah, tentu dari pemeriksaan fisik dia akan kelihatan. Misalnya kalau tumor atau tumor yang ganas itu bersifat juga menekan sumsum tulang untuk memproduksi hemoglobin misalnya. Jadi dari mata pasiennya, dari pemeriksaan fisiknya, di mata pasien akan kelihatan pucat, gitu, anemis ditemukannya. Kemudian setelah itu misalnya tumornya di kanker di usus, nah di perut tentu ada benjolan, gitu ya. Nah, ini yang harus dicari dari pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik itu ada yang general dulu secara umum, gitu, nanti ada yang khusus, ya. Pemeriksaan fisik umum misalnya baru datang pasiennya baru masuk ke ruang praktek kita itu sudah kita lihat, oh dia baik-baik saja, dia jalan, siang dokter, gitu, terus langsung masuk. Itu kesan kita kan, oh pasiennya baik-baik saja, artinya dia tidak digotong, ya. Lain dengan pasien yang masuk digotong oleh keluarganya, berarti ya ini pasiennya kesadarannya menurun, gitu ya, atau pasiennya kesan sakitnya berat, begitu ya. Kalau yang tadi kesan sakitnya ringan, ya. Nah, setelah kesan umum nanti dari pemeriksaan fisik itu kita lihat bagaimana situasi peredaran darahnya, kalau dia pucat atau tidak atau baik-baik saja. Nah, itu bisa diperiksa nanti dari memegang eksaminasi